Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita di channel kisah pendakian si Jakun. Seperti biasa, kali ini Om Jakun pengen berbagi cerita nih. Tuh, Cerita yang mana nih Om? Yang seru nih Om. ini kalau salah sama ayah nih, sama ayah. Pertama kali kita nembusin Simpang Mareber. Tahun berapa tuh? Tahun 96, kalau salah 96. 96. 97 ya, lupa ya, 96 kalau salah. 96. 23 tahun yang lalu. Nah, ya. 25 kan. 25 tahun yang lalu kan. Oh iya, Langsung cerita. boleh tuh. Gimana mulainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama gua. Kali ini gue mau cerita sama anaknya Arya Sena, sobat gue. Cerita hari pertama. Cerita hari pertama. Tadi sempat ngobrol sama Ari kan. Ari cerita, Om, ceritain dong Om, yang pengalaman Om Jakun Pertama kali Simpang Mareber. pertama kali nembusin jalur Simpang Mareber. Nah, kalau nggak salah ya ini, kalau nggak salah itu sekitar tahun 96. Ingat tahun ini sih ya, tahun 96. Tahun 96 kita awal pendakian itu berangkat. Oh enggak nih, ini yang gue pernah bilang, gue tuh nggak siap. Belum Jadi siap itu. Om Jakun nih belum siap. Jadi datang nih main nih ke rumah ayah nih. Datang main ke rumah ayah, tiba-tiba udah pada siap-siap mau berangkat. Oh, Om Jakun belum apa gitu. Ini pakai tas lempang. Yang gue ingat nih ya, pakai tas lempang, pakai sendal slop. Pakai sendal slop, beneran ini. Pakai sendal slop. Datang main ke tempat Arya Sena nih, tempat ayahnya Tetari. Itu udah siap-siap mau berangkat, udah lagi packing ini kan, lagi packing Buat naik lah ya. lagi packing barang segala macam. Pas gue dateng nih, terus pada ngomong, nggak salah nih dulu ada si Bewok, nggak salah ya, sama Bewok, sama Cepet, sama siapa lagi ya itu ya, kalau nggak salah Panjul, kalau nggak salah, Panjul. kalau salah masih Panjul. Nah pas gue dateng tuh anak-anak langsung pada, ini kan ayo ikut kan. Oh, langsung ngajak ya. Langsung aja ikut. Nah, si Arya Sena sendiri juga, ayah langsung ini juga udah ikut berangkat gitu. Ya gue tuh nggak siap apa beneran ya, ini cuma pakai lengan panjang nih, baju lengan panjang, pakai tas lempang ya, tas lempang nih, tas apa yang bukan tas gemblok ya, tas lempang, sama sendal slop itu yang paling gue ingat itu. Jadi karena pada mau berangkat ya udah akhirnya dadakan tuh gue langsung ikut. Langsung ikut aja. Nah, jadi seperti biasa kan kita berangkat dari UP, dari tempat Arya Sena. Dari stasiun UP sampai ke stasiun Bogor, itu kita berangkat tuh siang kita berangkat. Kita berangkat siang sampai di itu ya masih jam berapa itu, jam 1 apa jam 2-an gitu. Jam 2-an kalau nggak salah sih di stasiun Bogor ya. Dari stasiun Bogor kita jalan ke Baranang Siang, itu nyampe sekitar jam 3. Udah agak sore sih, ingat itu. Dari Baranang Siang kita naik bis yang arah Bandung atau Garut gitu, lupa. Kan dia kan lewat itu juga, lewat Cipanas ya. Kita turun di Pasar Cipanas. Dari situ seperti biasa kalau Om Denny sama ayah nih, itu nggak pernah ngangkot. BM. Nggak BM juga. Jalan kaki dari Pasar Cipanas tuh. Oh, sampai Gunung Putrinya. Itu jalan kaki. Jadi kita biasa naik gitu. Yang seingat gue sih ya, gue tuh nggak ngalamin hal ganjil sebenarnya awalnya gitu. Selama awal-awalnya belum ada hal-hal yang dari awal pendakian. Jadi kita lanjut dari awal lagi ya, kita lanjut dari Gunung Putri itu kita jalan, dari Pasar Cipanas kita jalan ke Gunung Putri. Sampai itu udah malam,
udah agak malam lah kita sampai, udah gelap gitu. Jadi kita naik malam memang. Seperti biasa Seperti biasa, pasti kita naik malam, dan itu kita juga lewat jalur Molos. Seperti biasa deh, kita jarang dulu tuh jadi ya jarang sama ayah nih, jarang kalau lewat pos resmi gitu, jarang, selalu lewat jalur Molos terus. Biar gratis ya Mbak. Gratis. Nah, jadi kalau salah berapa orang gitu ya? Yang ingat ya, gua, ayah nyetir tarik, Om Cepe, Panjul, sama Bewok. Terus ada satu lagi yang ingat gue, kalau saya berenam ingat. Cuman gue lupa siapa. Pokoknya itulah satu lagi itulah, agak lupa. Jadi kita dari itu udah malam nih kita di ladang itu udah malam. Di ladang sayuran itu ya. Ladang sayuran paman, punya paman. Kebun engkong lah. Kebun paman. Jadi kita itu di jam berapa masalah ini? Itu sekitar jam udah jam 10, jam 11, jam 10-an masalah. Jam 10-an. Nah, di sini kita sempat ada angin kencang. Ini yang gue inget nih ya, kita masih di ladang nih. Masih di ladang mau nembus ke hutan itunya ya, hutan cemara itu kan, awalnya kita kan hutan cemara dulu baru hutan pinus. Nah di situnya masih di ladang ini angin kencang banget, tiba-tiba gitu. Kencang. Oh iya nih lupa lagi. Ini awal ini sebelum, jadi ada rumah terakhir. Iya. Kalau kita lewat itu kan rumah terakhir itu kan sekarang sih udah nggak jadi rumah terakhir sih. Jadi rumah terakhir itu setelah kita lewat rumah terakhir ada bambu kayak buat listrik gitu ya, buat kabel listrik. Oh. Dulu masih pakai bambu, nggak ada yang pakai tiang besi gitu, nggak ada. Jadi bambunya ini kokoh sebenarnya kita, dan biasa kita lewatin. Nah pas kita lewat bambunya sebelah kanan nih bambunya. Pas kita lewat, yang gue ingatnya kan gue nih selalu kan jadi sweeper ya, jadi gue yang di belakang. Om ini di belakang, ayah di depan biasa. Ayah ngeliat gue sweep. Nah pas terakhir ini gue lewat itu, bambunya langsung malang. Langsung jatuh malang gitu. Jatuh malang. Gue berhenti langsung, nengok belakang, bambunya emang malang gitu kan. Terus gue ke depan, manggil ayah kan, Tok. Nah, Tok berhenti dulu Tok. Ayah kesini, tadi pas kita lewat terakhir bambunya malang gitu kan. Ini ada apa nih? Pas ngelihat balik lagi, bambunya udah berdiri gitu. Berdiri kokoh lagi bambunya gitu kan. Enggak kan tadi. Wah, ini udah punya feelingnya enak nih ya. Udah mulai punya perasaan gak enak. Tapi waktu itu gue biasa aja. Ya udah lanjut aja Tok, lanjut aja. Cuek aja. Nah pas udah di ujung ladang ini, itu tiba-tiba angin kencang banget. Kencang banget sampai kita tuh sampai hampir kedorong, maksudnya kena angin tuh hampir kedorong. Berarti bener-bener kencang itu. Bener-bener kencang banget itu angin, tiba-tiba anginnya juga angin dinginnya, jadi embusan angin tuh dingin banget, kencang banget, dingin banget gitu kan. Dinginnya bener-bener nusuk ya. Kecampur sama hawa-hawa yang aneh kita rasa aneh gitu kan. Berhentilah kita. Terus gue kompromi lagi sama ayahnya Ketari sama Arya Sena ya. Gue berunding, Arya Sena sama Om Cepe. Kita berunding, kan yang seniornya waktu itu kan kita bertiga gitu. Kita berunding gimana mau lanjut apa enggak. Terus ayah ngomong, kita tunggu dulu dah setengah jam. Tunggu mendingan keadaannya. Jadi kita agak nyusul ke bawah dikit gitu kan. Nah di situ tuh ada kayak bubuk. Biasanya tuh petani itu di situ buat naruh pupuk. Iya, paham ya. Jadi kita di situ dulu lihat kondisi gitu kan. Kira-kira 20 menit anginnya masih kencang. Enggak. Aduh gue lupa nih ceritanya. Tadi katanya deh. Jadi angin itu masih kencang. Iya. Pas kita sebelum dulu nih ya, pas kita duduk di situ anginnya berhenti.
Pas duduk tiba-tiba anginnya hilang berhenti. Kan tadi kan awal kita kira kan mau hujan gitu kan, Iya. mau hujan. Jadi kita diem di situ gitu kan, neduh gitu. Terus ternyata anginnya berhenti. Pas gua ngecek lagi, gua sama ayah nih, Om Denny sama ayah ngecek lagi ke atas lagi, naik ke atas, tiba-tiba angin kenceng lagi. Ada lagi pas angin. jalan ada lagi angin. Turun lagi akhirnya ke bawah kan sama ayah kan. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih kata ayah gitu. Itu baru 20 menit kita nunggu. Terus kata ayah Sena, kita kayaknya nggak bisa. Kita kayaknya nggak bisa naik sekarang. Ya udah kita gimana nih Kun? Nanya kan ke Om Denny kan, nanya ke Om Denny, terus nanya ke Om kita juga gitu kan. Akhirnya kita rembukan, kita bilang ya udah kita besok aja, entah subuh atau pagi gitu. Akhirnya kita mundur, kita ke rumahnya Om Wawan. Rumah Om Wawan seperti biasa. Kita ke rumah Om Wawan. Terus Om Wawan juga bilang waktu itu emang kondisi di gunung itu emang lagi nggak bagus ya. Lagi badai lah lagi ya. banyak badai, angin, terus juga kalau nggak salah itu belum lama ada yang korban di situ. Cuman gue lupa korbannya itu dari mana. Dengar cerita begitu kan kita kan udah, berarti kita nih kayaknya dari awal berangkat ini yang bambu malang gitu ya, bambu malang itu kayaknya kita tuh udah dikasih tanda sebenarnya. Udah dikodein lah ya, nggak boleh naik. Ya udah kita tunggu sampai pagi. Subuh sekitar jam 4 atau setengah 5, jam 4 nggak salah. Kita udah bangun, terus udah siap-siap gimana tuh? Gitu kan. Akhirnya gue sama Anto sama ayahnya Tirta itu kita tes dulu, gue berdua nih. Om Denny berdua dulu sama ayah kan, kita dulu ke ini, dan anginnya nggak ada, anginnya biasa lah gitu kan, nggak ada angin-angin yang kencang gitu kan. Udah kita balik lagi, sama kayaknya aman gitu kan. Udah berangkat sekarang, udah kita packing barang, terus berangkat. Itu sekitar jam 4:30. Udah pagi hampir tuh. pagi, udah hampir pagi. 4:30 kita jalan, dan alhamdulillah emang nggak ada apa-apa. Aman lah ya. Aman lah gitu kan. Pokoknya biasalah, ayah ngelit, Om ini Jakun ini Om Jakun sweep gitu kan, gantian ayah sweep, ini ngelit gitu kan. Nah, sampai kita sempat beberapa kali istirahat karena kan waktu itu Om Panjul, Om Bewok gitu kan, Bewok, Panjul sama satu lagi siapa ya, gue lupa, temen itu masalah. Itu masih belum biasa, masih baru berapa kali ini lagi gitu. Baru berapa kali. Jadi banyak istirahat ya kita istirahat juga agak santai lah jalan sampai siang. Ini gue sebenarnya pas di perjalanan ini gue banyak yang lupa. Om Denny itu banyak yang lupa. Kita berhentinya kapan gitu kan, di mana berhentinya, kita istirahat di mana. Om Denny itu udah banyak yang lupa itu begitunya. Mungkin kalau sama Arya Sena mungkin masih banyak yang ingat nih, kita masih bisa tektok gitu kan. Nah, singkat cerita kita udah sampai ke Alun Timur. Masuk. Alun Timur itu udah ada siang, nggak salah udah sekitar jam 12-an nggak salah. Udah agak malam, udah agak siang ya, udah siang banget, sekitar jam 12 siang. Dan biasa kita masuk ke Alun Barat, kita ngecamp di situ. Kita ngebase di situ di Alun Barat. Besok paginya baru kita puncak, kita summit. Dan selama di situ, kalau buat gue sih gue nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Mungkin karena gue udah sering, Om Jakun sama ayah kan udah sering ke situ kan gitu. Udah sering ke situ juga. Dulu waktu itu sempat cari kayu bakar gitu. Nyari kayu bakar terus malam-malam gitu ya, nyari kayu bakar. Nggak ada hal-hal ganjil lah, nggak ada yang aneh. Tapi yang dirasakan sama Bewok itu lain. Kalau salah sih Bewok ini sempat melihat apa ya, gue lupa, pernah cerita dia. Si Bewok ini sempat melihat kereta kencana, kalau salah. Kereta kencana, kereta
itu kan biasa. Kalau ini kan kalau diri juga sering lihat ya, sama adek juga sering lihat. Kalau malam tuh ya tuk ke mondar mandir lah di situ ya. Kalau lewat. Tapi kalau yang gua rasain sih ya nggak ada hal-hal yang ini ya, yang dia aneh lah ya. biasa aja sih. Dan kita juga sempat bakar api unggun gitu, bakar api unggun. Nah paginya kita bangun, baru si Bewok tuh cerita semalam katanya dengar suara apa kereta kencana gitu kan. Terus sempat melihat si Panju nggak tahu ya, nggak salah denger juga sih, cuma dengar suaranya aja, tapi yang ngeliat tuh si Bewok kalau nggak salah. Dan kalau gua Arya Sena ya sama si Cepet, kalau ngeliat begitu kan kita malah kita bercandain. Ya, dicengin lah ya kita juga tuh kan kita ngecengin, kita bercandain gitu kan, biasa lah gitu. Jadi gue juga nggak ngerasa apa-apa ya memang gitu, nggak ngerasa yang ada yang aneh banget gitu, nggak ngerasa. Pagi kita summit ke puncak, kita puncak sekitar jam berapa ya, jam 11-an kalau salah, jam 10-an sampai puncak gitu. Terus biasa kita foto-foto, kita dulu fotonya masih dulu ada fotonya kalau nggak salah, dulu ada fotonya. Cuman ayah yang pegang waktu itu. Disimpan ayah. Dulu kan di basecamp ya, di basecamp Pelibas. Tapi sekarang ini katanya udah banyak yang hilang, jadi udah nggak ada sama sekali foto-foto gue juga nggak ada. Foto-foto gue tuh nggak ada sama sekali. Udah semua. Udah semua hilang semua. Sama akta notaris juga katanya hilang juga. Pokoknya kita sempat foto-foto, kita istilahnya bercengkrama lah di puncak. Setelah itu kita turun sore, udah agak sorean, lama kita di puncak. Lama di puncak itu ada kita 3 jam di puncak. Sambil ngopi-ngopi dulu. Iya, sambil ngopi-ngopi dulu kita, ya pokoknya inilah gitu kan. Dan kebetulan di puncak itu enak gitu kan, nggak biasa kan angin kencang nih, angin kencang dingin gitu kan, dinginnya kita kadang suka nggak tahan ya, karena kecampur angin kencang. Dan ini kebetulan nggak begitu kencang anginnya, adem aja lah ya. Nah di sini di puncak ini nih yang gue ketemu burungnya cantik banget, kayak burung merak gitu kan, kayak burung merak tapi dia kecil. Kalau burung merak kan gede ya, ini mah kecil burungnya, segini lah gitu. Burung kayak kepasan kali ya, kurang tahu, gue juga kurang tahu. Dan warnanya cakep, warna-warni gitu, buntutnya juga kayak burung merak gitu kan buntutnya. Gue sampai ngomong, nih burung merak gitu kan. Terus gue deketin, jaraknya semeter, nggak jauh, jaraknya cuma semeter. Terus Om Jako deketin kan, ya nggak terbang, loncat gitu, loncat. Jalan gitu ya dia. Loncat, gitu doang loncat gitu. Deketin lagi, loncat lagi, nggak lari gitu. Om Jako deketin lagi, ini lagi deh, ngejauh lagi. Dan ngejauh itu nggak jauh banget, jadi cuma loncat. Jadi lama-lama kita ngikutin dia, langkahnya pendek-pendek. Ikutin. Nggak tahu ya, Om Jako diteriakin sama ayah. Dia teriak kan, Arya Sena teriak, Jakun gitu. Kaget nih, Om Jako kaget, nengok langsung. Jauh banget jaraknya. Nggak taunya, gue itu udah sampai di ujung, hampir di ujung sebelah kanan. Sebelah kanan puncak. Kan di sana kan terkenal memang angker. Terkenal angkernya, terkenal awannya juga gitu. Dulu di situ masih alami banget lah di situ, masih lebat lah ya sebelah. Masih lebat banget, masih banget. Jarang orang yang mau foto-foto di situ, jarang dulu ya. Ini Gunung Gede tahun 96. Dan kaget juga, Jakun kaget kan, kok jadi jauh banget jaraknya gitu, padahal ngikutin cuma sedikit gitu kan. Nggak nyadar ya, tiba-tiba udah. Pas nengok lagi, udah nggak ada burungnya udah nggak ada. Udah, Om Jakun lari nih, nyamperin ayah. Saya ngomong, lu ngapain sana gitu. Tuh, kan kita tahu memang di sana itu angker. Di sana tuh angker, lu ngapain sana gitu. Tadi gue ngeliat burung bos, gitu. Tadi gue ngeliat burungnya cakep banget, kayak burung merak gitu, tapi dia kecil. Om Jakun ngomong kayak ayah nih, itu yang lu bukan burung, kata ayah nih, bukan burung itu katanya. Apain lu, udah gak usah ngikutin. Udah, nah yang Om Jakun rasain nih,
waktu itu sih biasa aja gitu, nggak ada perasaan merinding atau perasaan aneh gitu kan, nggak ada perasaan gitu. Cuman ayah nih udah mulai merasa nggak enak gitu kan, dia ngomong, lu jangan jauh-jauh dari gua. Ini yang apa, Om Jakun ingat nih kata ayah nih, lu jangan jauh-jauh dari gua. Terus kita dari itu kita ke puncak sebelah kiri, yang kalau mau turun ke Padang Badak gitu. Nah kita nyari spot yang bagus ya buat foto-foto. Kita foto-foto di situ. Pokoknya kita sempat sama, dari situ kita balik lagi ke puncak, terus kita masak-masak. Itu nggak ada kejanggalan, nggak ada keganjilan gitu, maksudnya kita nggak ngerasain apa-apa. Cuman ayah aja kayaknya rasanya mulai waspada waktu itu ayah nih. Gue nggak tahu sih waktu itu, kalau saya pernah cerita juga sih, ada kenal ke gue di situ tuh dia ngeliat apa gitu kan, ada apa. Nanti kalau pas lagi tektokan sama ayah, biar ayah juga cerita. Yang ini kan gue ingat cuma versi dari Om Jakun aja ya, yang Om Jakun rasain ya. Jadi setelah dari puncak kita turun, itu kita makan lagi, kita ngebias lagi di Alimun Barat. Kita ngebias lagi karena udah sore kan, kita turun tuh jam 3, udah jam 3an bener. Jam 3 apa jam 4 nih. Kita ngebias lagi di Alimun Barat. Malam juga seperti biasa kita bakar api unggun. Gue juga sempat nyari apa kayu gitu kan, dan gue selalu sendirian kalau nyari kayu gitu, bener selalu sendirian. Ayah tahu dah, gue nggak mau bareng, karena kalau bareng itu dapetnya cuma sedikit. Kalau mencar kan cepet dapetnya lebih banyak gitu. Makanya gue selalu mencar, dan gue nggak ngerasa ada apa-apa, biasa aja gitu, biasa aja. Pokoknya kita di situ ya kita biasa aja apa, bakar api unggun, kita juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Dan ini gue nggak tahu ya apa yang dirasain teman-teman gue waktu itu. Kayak misalkan ayah nih ngerasain apa, Om Cepeng ngerasain apa, itu ada juga memang perasaan itu. Kayak Om Bewok tuh banyak ceritanya sebenarnya, dia banyak lihat apa gitu. Cuman waktu itu kan gue mau nggak peduli masalah itu. Cuek aja Om Jakun mah. Nggak peduli masalah setan apa kayak gitu ya, maksudnya nggak terlalu peduli masalah itu, kecuali kalau kitanya ditongolin diganggu gitu. Nah itu pasti ada ceritanya, dan gue pasti setiap kali diganggu dan keseringan diganggu akhirnya gue bisa marah, ya gue marah bener Om Jakun apa, kalau masih cuma sekebat gitu kan, sekebat bodo amat cuekin, nggak dianggap gitu. Lagi belum nyolek mah kagak ada urusan ya Om ya. Lagi belum bener-bener ini gitu kan. Ya, singkat cerita nih, datanglah pagi kita siap-siap packing, kita udah bawa tenda, terus kita jam 7 kita bawa tenda, kita udah masak-masak, udah makan gitu kan. Nah, baru kita turun. Nah pas di alun-alun barat nih, dari alun barat ke alun timur nih, pada alun timur ayah ngomong, kita kasih Mama Lebar yuk gitu. Itu kan jalur maut, yang kita tahu itu jalur tengkorak. Mama Lebar terus itu kan jalur tengkorak terus ini, banyak yang ini. Makanya gue penasaran nih ayah nih, gue penasaran main waktu itu. Dan itu waktu itu jalur itu masih jalur ditutup, memang benar-benar masih ilegal lah. Masih ilegal. Dulu sempat dibuka jalur itu, cuma karena banyaknya korban di situ ditutup lagi. Akhirnya ditutup lagi, dan nggak dibolehin ada pendaki yang lewat situ. Dan karena kita ini bandel ya, jujur aja kalau gue nih kalau mencampurnya sama ayah nih bener-bener bandel kalau masalah gituan. Jadi ayo dah gitu kan, kita harus sepang lebar gitu. Lagi seru mah lewat lah ya. Lagi seru lah, pokoknya lewat aja. Anak-anak kayaknya kan nggak tahu kan, maksudnya yang tahu itu Om Jakun, ayah, sama Om Cepeng. Yang tahu kisahnya si Mama Lebar gitu. Kalau yang 3 orang lagi ini nggak tahu. Jadi kita ajak lewat situ. Dan emang masih jalur itu kelihatan, jalurnya ada gitu. Jalur itu kelihatan lah gitu. Tapi udah banyak nutupin semak belukar, ditutupin apa ya,
Jalannya itu juga udah nggak berbentuk tanah, jadi udah banyak daun-daun apa ranting. Rimbun pepohonan lah ya. Jadi apa ya, bener-bener emang nggak pernah dilewatin lagi gitu. Jadi pas kita mutusin sama si Mama Beber, ayah langsung ngomong, Kun, lu leader, lu ngelit nih. Gue biasa gue sweeping nih. Jadi ayah mulai ditukar posisi, ayah di belakang, Om Jakun di depan. Di depan gue bawa madal, selalu bawa madal kan waktu itu. Jadi sambil debat-debatin semak belukar gitu kan, ranting-ranting pohon yang melintang gitu kan. Jadi kita tuh benar-benar jalur lama yang udah ketutup itu kita buka lagi gitu. Kita buka kembali. Dipapas lagi lah ya. Dipapas lagi. Jadi Om Jakun di depan sambil papas gitu kan. Dan di tengah perjalanan nih, bukan tengah perjalanan sih, masih sebelum ketemu pertigaan, nanti ada pertigaan. Itu sempet Om Jakun lihat cakar macan, tapak kakinya ya. Jejak. Om Jakun kan diem, berhenti, terus pada berhenti semua kan. Om Manto, ayah nanya nih ke Om Jakun, kenapa Kun? Terus Om Manto ngeliat, Om Manto itu kan Om Manto jadi ayah itu kan memang pinter ya, ini bijak ya gitu. Jadi langsung lihat, ini macan Kun, ini cakar macan nih kan. Dulu masih mau depan ya, akhirnya mutusin udah gak apa-apa di depan gitu kan. Tapi lu kalau ada apa-apa di belakang, misalnya di belakang ada apa-apa, langsung teriak ke depan. Kalau gue di depan ada apa-apa, gue teriak langsung ke belakang gitu kan. Jadi kita jalan juga, kita udah nggak jarak jauh-jauh ya. Rapat lah pokoknya. Kita jalan, kita rapetin jalannya. Jadi jaraknya nggak jauh. Udah begitu lagi, tebas lagi, ketemu lagi. Ada maaf ya, ini kotoran ya, kotoran bukan kotoran manusia. Yang kotoran manusia kan mungkin banyak yang udah ngerti ya, masih tahu ya, kita ngerti. Gitu kan. Berarti lagi nih, Om Jakun ini berhenti lagi nih ya, ngomong ke ayah lagi, tuh teh apaan tuh? Ayah langsung ngeliat kan, wah, ini kayaknya tai macan nih, gitu kan. Kayak tai meong nih, gitu. Akhirnya, berhenti lagi, nanti kita berhenti dulu, istirahat dulu, berhenti, rokok dulu sebatang dua batang, langsung. Terus lanjut lagi. Tetap Om Jakun tetap di depan. Tetap ngelit. Pas lagi ngebras gini, ini udah was-was sebenarnya, udah was-was, takut ada apa-apa yang macan ya, karena Om Jakun tuh paling takut tuh ya itu macan, ya beruang ya apa gitu. Pokoknya takut tuh yang dengan hewan-hewan buas, gitu. Termasuk ular gitu. Ular kecil saya ngeliat, ular pohon gantung gitu kan. Saya lihat, tapi yang penting Om Jakun tuh nggak mau di atas kepala bener-bener, jadi ya jangan ada nyerong aja. Pas lagi nebas begini nih, tiba-tiba ada sosok hitam besar, hampir sebesar manusia, loncat dari pohon di depan, demi Allah ini, di depan Om Jakun, jarak semeter begini, tapi gayutan itu lutung kan. Nggak tahunya lutungnya gede banget, bener-bener gede, agak gede manusia, bukan manusia normal ya, itu gede banget, gayutan sambil teriak-teriak, wah, kayak teriaknya gimana lah, pokoknya gitu lah, teriak gitu kan. Yang Jakun langsung kayak patung gitu kan, jadi langsung diam, langsung diam, itu masih megang mandau, cuma diam gitu kan. Terus yang belakang langsung pada ketawa. Terutama ayah ketawa kan. Wah, kenapa kok lu ketemu kembaran lu katanya gitu. Biasa kita ceng-cengan. Kampret tuh, gue kira macan masalahnya. Yang Om Jakun takutnya macan gitu. Karena sama-sama hitam juga lagi. Sama-sama hitam. Udah ada situ. Udah tuh lah. Gantian lu depan, gue belakang. Akhirnya gantian nih sama ayah nih. Ayah ngeliat Om Jakun dan lagi kita jalan.
Ketemu, setelah itu ketemu pertigaan. Ada kayak cabang jalan gini kan, cabang jalan dua gini. Kita kan dulu belum pernah, belum sama sekali belum pernah lewat situ. Jadi kita bingung nih jalannya yang mana, yang ke kiri apa yang ke kanan gitu. Akhirnya kita berhenti di situ, kita rembukan. Akhirnya ayah sama Om Jakun mutusin kita berdua nyusulin yang jalan kanan dulu, yang belok yang ke kanan itu kan. Yang lain kita suruh tunggu di situ di ketiga. Ayah sama Om Jakun jalan nyusulin itu benar apa bukan jalurnya gitu. Dan kita kan ayah kan tahu ya masa itu jalur tunggungan kan atau dia nggak tahu masuk ke lembah apa gimana gitu. Ngecek dulu lah, ngecek dulu namanya. Ya. Kita situ, nah pas tengah jalan ada ular lewat. Gede. Lumayan gede, lumayan sebesar apa ya? Nggak sebesar batang kelapa, sebesar batang ini, batang pohon paya. Lumayan. Batang pohon paya, lumayan. Jaraknya kita di sini kira-kira 3 meteran ya, 3 meter di depan. Kita berhenti. Itu pas lagi lewat dia, udah kita diemin dulu. Ada kata ayah juga kan, tungguin dia lewat gitu. Udah kita tungguin dia lewat. Tapi sepanjang kita tunggu ada kali hampir setengah jam itu. Sekitar 20 menitan kita tunggu. Panjang banget itu ular. Ularnya itu nggak habis-habis. Jadi maksudnya nggak habis. Ya nggak mungkin juga ular sih kalau kita pikir logikanya. Kok sampai 20 menit itu nggak putus-putus. Nggak ada, kayak nggak ada ujungnya gitu. Berarti seberapa panjangnya itu yang kalau kita 1 kilo mungkin lebih gitu panjangnya itu nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya kita udah sini kayaknya ularnya nggak aneh, dan ularnya saya memang aneh sih. Warnanya itu yang udah aku ingat ya, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau kayak cincin gitu kan, gitu. Dan belum pernah Om Jakun melihat ular yang warna begitu. Dan ayah juga belum pernah lihat ular yang kayak gitu. Makanya kita curiga dan kita berhenti, kita diem. Ada jarak sekitar 3 meter. Nggak putus-putus ya. Oh ini kayaknya, ayah yang ngomong. Kok ini kayaknya tanda nih, kayaknya kita nggak boleh lewat sini. Berarti ini bukan jalan ya kayaknya. Udah kita balik. Itu udah pasti jalan yang ke kiri. Udah tuh kita buletin, kita ngambil kesimpulan gitu kan. Kita balik, kemudian udah jalan ke kiri. Kita akhirnya mutusin jalan yang ke kiri, Nah setelah di jalan situ lah kita mulai memang ada rasa gangguan, tapi gangguannya itu juga enggak yang gangguan yang berat, maksudnya itu berat tuh yang benar-benar muncul. Karena kan ini masih siang posisinya kita. Ini juga masih siang. Jadi sepanjang perjalanan ini itu kayak ada yang ngiringin aja ya, sekebat gitu. Jadi kalau gua nih dulu kan cuek kalau gitu kan. Kalau cuma sekebat doang, kalau Om Jakun tuh sama ayah tuh cuekin aja. Tapi kita yang penting kita kunci. Kalau nggak ayah ngeliat, Om Jakun sulit gitu. Jadi kita kunci yang ini lagi begini. Jadi kita udah kunci. Jadi yang penting kita sih nggak di cara frontal gitu kan, diganggu ya. Kalau diganggu cuma sekebat kita cuekin. Udah kita dari situ ganti-gantian. Ayah di ngelit gitu kan, ayah ngelit, Om Jakun sweet gitu kan, sambil nebas-nebasin apa pohon-pohonan lagi gitu. Dan akhirnya kita tembus ke kebun teh. Kita tembus ke kebun teh. Nah di kebun teh ini memang waktu itu ada kejanggalan, tapi kita nggak ada. Ayah masih ingat mungkin kalau diceritain ulang. Jadi pas kita masuk ke kebun teh itu kelihatannya banyak yang yang mutikin teh itu ya, pegawai itu kasih petani tehnya yang mutikin teh gitu. Itu masih siang dari sore sih waktu itu. Kira-kira sekitar jam 2 kan nggak salah, jam 1-an gitu. Jadi banyak yang mutikin teh dan kita nggak tahu itu dulu itu ladang teh itu sebenarnya udah nggak dirawat. Jadi kita tahuin nanti kita tahuin pas belakangan, pas kita naik dari situ lagi.
Ya, kita nggak tahu, katanya ramai banyak yang mau bikin teh gitu kan, banyak. Nah, ya udah kita lewat biasa aja di situ. Kita lihat biasa aja, karena itu pasti masih siang, jadi kita juga santai gitu kan, nggak ada perasaan apa-apa. Dan kita lihat banyak sepanjang itu yang mau bikin teh gitu kan. Terus kita sampai perkampungannya, kita masuk ke perkampungan, kita sempat makan di warung makan. Jadi sampai di situ ceritanya sebenarnya gitu kan, itu cerita pendakian ini kita kita tembusin lagi jalur yang bisa dibilang jalur terlarang, jalur tengkorak, jalur maut dah dulu di situ namanya, kita bisa bilang Simpang Maleder. Dan kita tuh alhamdulillah selamat, nggak ada apa-apa gitu kan, lancar jalan kita. Nah, berapa bulan atau berapa tahun kemudian lupa nih, kita tuh pernah naik lagi dari situ dan kita ngobrol sama pas kita sebelum itu kita di perkampungan itu kita makan biasa gitu kan, kita makan dulu gitu, kita sempat ngobrol dan dibilangin, orang itu bilang itu perkebunan teh liar. Maksudnya liar itu udah nggak kurus, udah nggak ada yang kurus. Masa kan kita kan cerita nih, kita ngeliat justru banyak yang mau bikin teh gitu kan, rame gitu, dan nggak percaya gitu, dan dibilang katanya itu kebun teh itu udah nggak terawat, dan di situ ternyata tempat paling angker, di situ tempatnya paling angker, ayah tahu pasti di perkebunan teh itu paling angker, dan ternyata perkebunan teh itu merinding gitu. Di perkebunan teh itu bisa dibilang zaman Belanda itu tanam paksa ya, ini tanam paksa. Jadi banyak warga Indonesia ya waktu itu banyak yang meninggal di situ, banyak yang mati, banyak korban lah di situ, banyak meninggal karena tanam paksa. Terus kita kan kaget ya, wah masa iya sih? Itu bener kok, lihat itu banyak, dan perkebunannya kayaknya rapi, perkebunan tehnya gitu rapi, nggak benar-benar liar gitu ya, nggak benar-benar liar. Kita masih biasa aja lah, mungkin ini omongan ya orang sini aja biasa ya gitu lah. Nah pas kita naik, kita lewat itu, pada perkebunan teh itu nggak baru, kita ngerasa ada keanehan juga, itu benar-benar perkebunan teh liar, beda lah yang waktu pertama kali kita lihat gitu kan. Liarnya itu maksudnya gini, kalau perkebunan teh yang terawat ya, perkebunan teh terawat, itu pasti nggak ada alang-alang, dia rapi, dan atasnya juga nggak rata gitu kan, rata. Nah, karena kan biasa kalau rata itu kan dia kan di pucuk tehnya kan, dan ini liar, jadi nggak beraturan gitu kan, dari banyak rumput-rumput liar, alang-alang gitu kan. Baru kita sadar gitu, wah ternyata benar ya omongannya tukang warung itu gitu. Ternyata itu petani kejadian ya. Kayaknya bukan petani beneran, dan kita ke situ pun waktu itu siang juga nggak ada orang juga gitu. Tapi ya kita alhamdulillah nggak ngerasa keanehan yang luar biasa sih waktu itu. Jadi itu pengalaman Om Jakun sama Ayah ngebuka lagi jalur Simpang Maleder. Itu pertama kali kita ngebuka lagi jalur Simpang Maleder. Dan setelah dari situ kita udah mulai agak sering tuh naik dari Simpang Maleder atau kita turun dari Simpang Maleder. Karena bisa dibilang jalurnya sebenarnya enak, asik jalurnya asik. Juga banyak bonusnya juga sebenarnya, banyak pandai gitu. Penasaran tuh. Boleh kapan-kapan sekarang mau katanya dibuka resmi kan? Simpang Maleder enggak kayaknya. Enggak ya, masih tutup. Tapi Om Jakun mau nunjukin. Boleh nanti kalau sama Ayah itu enak sih jalurnya bener. Ya mari aja. Nah, boleh nanti kalau kapan-kapan lah kita. Bahasa umum. Insya Allah nih gue juga nih kalau ya tangan sembuh ya. Insya Allah gue mau rajin, mau aktif lagi mendaki gunung. Nanti ada kemungkinan juga gue sama Ari atau sama Huritwan ya, atau sama Riasena juga, itu udah pasti. Nanti kita ini lagi lah gitu, kita aktif lagi. Tapi Om, repennya itu pas Om lihat petani itu bener-bener wujudnya bener-bener kayak orang biasa gitu, nggak ada hawa-hawa. Di sini kita nggak ngerasa aneh. Emang kita nggak pernah,
merinding. Kita tuh nggak ngeliat wujud aslinya. Maksudnya wujud aslinya kan rata-rata kan kalau pada ngebelakangin semua gitu. Bukan belakangin, dia kan pakai topi caping tuh. Oh iya, topi yang petani tahu kan yang kerucut gitu, iya. kerucut. Dan rata-rata kalau pemetik ini ada pemetik teh itu rata-rata kan pakai topi karena kan panas. Jadi dia pakai topi itu dan nggak kelihatan wajah benarnya, kita nggak lihat. Jadi yang kita rasain cuma ya ada orang lain di situ, banyak orang yang lagi pada berpikir. Nggak ngerasa ada apa-apa gitu enggak. Tapi kita memang nggak lihat jelas mukanya gitu kan. Iya. Karena mereka juga sambil berpikir, karena pakai topi caping itu kan, topi kerucut topi kerucut itu. Ya itu aja sih sebenarnya, kita nggak ngerasa. Nggak ada lagi ya. Ya itu tadi ya kisah pendakian Om Jakun, semoga menghibur dan manfaat. Lupa nih Om, ada pesan-pesan untuk penonton nggak nih Om? Nah, pesan-pesannya sih ya sebenarnya sih pesannya singkat ya, kecil. Maksudnya jangan kalau misalkan kalian belum punya ilmu yang cukup, jangan sebisa mungkin jangan melalui jalur yang belum pernah atau enggak jalur yang udah ditutup atau jalur ilegal. Kalau dulu memang gua sama Arya Sena, Cepet itu memang udah berpengalaman cukup lumayan gitu. Jadi kita masih bisa dibilang kita masih bisa lah kita juga bisa mengcover teman-teman kita juga yang lain gitu. Itu aja sih pesannya sih, cuman singkat aja juga, jangan terlalu berpikiran di gunung itu selalu kita harus bertemu hal-hal yang ganjil. Kalau kita hilangkan pikiran itu, biasanya kita jarang ketemu hal yang ganjil. Kayak bawa have fun aja. Kita kan pendakian itu kan kita tujuannya apa dulu gitu kan. Kalau tujuannya kita mau melihat hal-hal seperti itu ya bisa jadi ya. Jadi juga itu salah, tujuan yang salah. Kalau dulu tujuan gue ya pertama ya buat cari jati diri kita gitu kan, buat cari teman juga di situ karena kita bisa melihat sifat asli dari teman-teman kita di situ. Makanya gue sih jujur aja, gue sama Arya Sena ya, sama Ayah ya gitu. Sama Ayah itu udah kalau bisa dibilang klop banget kalau buat pendakian gitu. Yes, kental lah. Udah klop banget. Kita makanya biarpun kita kadang sama Cepet yang sudah pengalaman juga gitu kan, tetap kadang yang kuncinya itu tetap Ayah sama Om Jakun sebagai kuncinya. Jadi Ayah melihat Om Jakun sweeper gitu. Nanti pulang balik. Gitu aja sih. Ya itu tadi cerita dari pengalaman pendakian Om Jakun, semoga menghibur dan manfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Tirtari Pratama cabut. Gua Om Jakun cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.